Hai semuanya, aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak sih kalian ngerasa capek banget padahal kalian belum melakukan banyak hal? Atau mungkin ngerasa cemas saat memikirkan masa depan, terus tugas kuliah yang numpuk, atau mungkin kehidupan setelah lulus? Pernah gak? Kalau jawabannya iya, tenang aja, kalian gak sendirian. Di zaman sekarang, banyak sekali mahasiswa yang mengalami tekanan dari berbagai arah. Misal dari tuntutan akademik, lingkungan sekitar, keluarga, bahkan ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Nah, tekanan itulah yang bisa menyebabkan kita terkena burnout atau anxiety. Jadi, burnout adalah kondisi di mana seseorang bukan hanya merasa lelah, tetapi kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan secara fisik maupun mental dan emosional akibat tekanan yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu jangka yang sangat panjang. Selanjutnya adalah anxiety. Anxiety bukan sekedar perasaan cemas, tetapi perasaan cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang memang belum terjadi. Jadi jika terus berlanjut, kecemasan ini bisa mengganggu aktivitas kita. Nah, kedua kondisi ini seringkali terjadi pada mahasiswa di zaman sekarang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan memahami penyebab dan tanda-tanda serta cara mengatasinya agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja penyebab burnout dan anxiety yang sering dialami oleh mahasiswa. Next. Nah, apa sih yang kayak gitu bisa terjadi? Terutama buat kita yang masih mahasiswa atau belum masuk ke kerja. Yang pastinya, yang pertama itu ada tekanan ekspektasi. Bahkan dari diri kita sendiri ada stres berapa kamu lulus kapan kamu ngapain kamu kapan pertanyaan ini kadang-kadang ya tapi kalau didengar lama-lama numpuk jadi beban. Kedua itu sosial media bukan ingin teman-teman kita jadi masalah bukan Instagram teman-teman sudah duluan. Tanpa sadar kita mulai diinginkan hidup kita dengan orang lain. Padahal kita tahu perjuangan di balik itu apa. Yang ketiga, ini yang paling nggak kita sadari. Bahkan aku pun pernah disebut ini imposter syndrome. Rasa kayak cukup pintar, cukup paham, nggak layak posisi yang diinginkan. Padahal cukup. Cuma belum percaya aja. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya tubuh kita tahu kalau misalkan tubuh kita itu lagi mengalami burnout dan anxiety yang berlebihan? Nah, untuk mengetahui tanda-tandanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita bisa lihat dari segi fisik. Misalkan tubuh kita itu jadi sering merasa sakit, jadi sering capek, kepala kita jadi sering pusing, jam tidur kita jadi berantakan, bahkan ada yang susah tidur karena kebanyakan pikiran. Itu bisa saja menjadi salah satu tanda kalau misalkan kita itu bukan cuma sekedar kurang istirahat, tapi sedang mengalami burnout yang berlebihan. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari sisi mental. Nah, hal ini merupakan hal yang paling sulit disadari karena ketika kita merasa bahwa diri kita itu baik-baik saja, padahal sebenarnya diri kita itu sedang mengalami kelelahan. Nah, salah satu tandanya itu kita jadi susah fokus. Contohnya ketika kita lagi belajar atau mengerjakan tugas, tapi baru beberapa menit kita udah terdistraksi. Akhirnya kita bingung harus mulai dari mana dan ujung-ujungnya malah pekerjaan yang kita mulai itu nggak selesai sama sekali. Nah, yang terakhir kita bisa lihat dari sisi emosi kita. Contohnya ketika kita mudah merasa kesal, ketika kita mudah merasa marah, ketika kita mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, atau bahkan ketika kita mudah merasa sedih, bahkan sampai menangis tanpa sebab. Nah, itu merupakan tanda-tanda ketika diri kita itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika kamu relate dengan beberapa hal yang udah aku sampaikan tadi, itu tandanya tubuh kamu itu sedang mengirim pesan kalau misalkan ia sedang tidak baik-baik saja dan butuh perhatian lebih. Nah, ketika kamu sedang merasa burnout, sedang merasakan anxiety yang berlebihan, alangkah baiknya kamu meminta pertolongan ke teman terdekat atau ke orang yang lebih profesional. Karena dengan kita meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah, tapi itu merupakan tanda kalau misalnya kita peduli dengan diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang paling selalu aku bahas karena sesuai dengan tema kita,
yaitu kita mau debug pikiran kita. Kayaknya programming, ya, di dunia programming juga ada yang namanya debug. Debug itu adalah kita mencari bug, kemudian kita benerin. Nah, sama kayak pikiran kita perlu identify dulu masalahnya, baru kita benerin. Nah, ada berbagai cara untuk mendebug pikiran kita. Yang pertama, kita kenali dulu trigger yang bikin kita ke-trigger gitu. Nah, apa sih yang bikin kita trigger? Bisa jadi stres, tugas, atau kamu insecure dengan orang lain, itu juga bisa. Nah, begitu tahu triggernya, kamu bisa mulai kelola responnya. Kedua, set boundary, bahkan pada diri kamu sendiri. Berarti normalize hasil culture yang bilang tidur itu malas. Kamu itu bukan mesin, kamu juga perlu istirahat. Gak cuma scroll TikTok, tapi benerin juga istirahat kamu. Yang ketiga, cari support system. Ngobrol sama teman, keluarga, atau siapapun yang bisa dipercaya. Karena kita itu gak butuh solusi, kita cuma butuh didengar. Yang keempat, kurangi konsumsi yang toksik. Kalau scrolling bikin kamu anxious, follow aja langsung, atau batasin aja dulu. Kamu gak harus selalu update sama ucapan orang lain. Yang kelima, kalau dirasa sudah berat, kita bantuan profesional. Ke psikolog bukan berarti gila loh. Jadi sama kayak kita ke rumah sakit, kalau kita sakit diobatin gitu, simple kayak gitulah. Terus, nah sebelum kita mulai karir, sebelum kamu sibuk dengan CV, interview, pastiin dulu diri kamu tuh baik-baik aja. Karir tuh bisa dibangun pelan-pelan, tapi kalau fondasinya sudah runtuh, nah itu bisa kacau. Nah, jadi debug dulu pikirannya, benerin dulu sistemnya, lalu jalani programnya. Semangat ya, dan jaga diri.